rekun atau seorang kalian bisa cari duit secepat-cepatnya untuk menstabilkan keluarga kalian. Apapun itu. Ya Kak, sekolah aja sebelum UN ada tryoutnya kan. Pra UN ada, tryout ada, bimbel ada. Kok kehidupan kok gak mau digituin? Latihan dulu gitu. Latihan dulu. Oh jadi kejadiannya kayak UN ya Loh, kok ya? Iya, UN-nya misalnya beneran gitu. orang tua kita sama sekali gak ada. Ya. Tapi sebelum itu kejadian bisa gak kita menganggap bahwa waduh mati dah gue. Gak ada yang ngasih duit lagi. Iya. Income kosong. Gue harus apa? Bisa beres bentar lagi. Lanjut Ya. statement 6 berarti ini Ya. sekarang ya. Tapi dia gak nyalahin orang tuanya kok atas apa yang terjadi di dalam hidupnya. Oke. Karena dia tahu orang tuanya itu udah cukup mendidik, udah ngedorong dia sampai di satu titik ini. Ya itu agak invert sama omongan kamu yang lain sih sebenarnya. Lanjut. Statement nomor 7. Justru karena keterbatasan ini dia jadi ahli. Oke, lanjut. Lalu statement lanjutan, cuma dia kesel sama kenyataan dan bingung harus Oke. apa. Gak ada yang namanya ahli kalau kamu belum berpenghasilan. Gak ada yang namanya ahli Gak ada yang namanya kalau ahli. belum berpenghasilan. Yes. Gak ada yang namanya spesial, gak ada yang namanya hebat, gak ada yang namanya keren, gak ada yang namanya awesome, gak ada yang namanya itu it's just a title gitu loh. Itu gak butuh gitu loh. Ya karena ini saya jadi bisa ini. Tapi kan itu social proof kali, social currency ya mungkin ya. For what? Isi ego. Hah? Isi ego ya. Ya iya, berarti kan itu kan bukan subjek yang bisa dinilai dengan objektif kan. Iya. Subjeknya adalah bapak kamu aja nggak merasa bangga sama kamu, itu kan jadi aneh sebenarnya. Saya jadi merasa bisa ini, merasanya buat apa? Coba deh di convert untuk bilang atau ngerasanya bahwa ketika saya bisa ngerjain hal ini atau saya bisa melakukan hal ini, saya bisa membuktikan saya bisa beli motor sendiri. It's better. Mendingan lah. Karena sudah dibuktikan. Ada hasilnya gitu. Ada hasilnya. Dan yang konyol dari statement kamu dan patut saya omeli menurut saya, kamu takut kerjaan kamu digantiin AI. Tapi kamu pakai auto speech. How much goblok that you take already gitu loh. Emang iya? Ya kan dia pakai auto speech kan? Iya. Tapi dia takut kerjaan dia digantiin AI kan? Tapi dia pakai AI-nya kan? Dan dia nggak pede. Dan dia takut, oh aku direnggut karena segala sesuatu ternyata mudah ya pakai AI. Dan lu pakai AI-nya. Dan lu ngebuktiin kalau Oh gitu ya. dia bilang dia takut. Aduh, semua yang udah aku pelajarin ternyata di AI itu cuma di-generate gitu aja. Aku insecure gini. Oke. Tapi waktu saya suruh voice note, kenapa kamu gak melakukan voice note? Kendala apa sih untuk voice note? Gak pede? Berisik kah atau apa? Saya gak tahu ya, mungkin dilema kamu seperti apa. Tapi dasarnya apa yang kamu lakukan itu kamu pakai AI untuk ngebunuh diri kamu sendiri sebenarnya. Jika ada masalah dengan kepercayaan diri kamu, beresin segera karena tidak ada orang yang punya uang cukup karena mereka tidak percaya diri, nggak ada. Ulang gimana kok? Jadi buat teman-teman yang masih Gak percaya diri, umur belasan Ya. atau menuju 21 atau belum, masih jauh lah dari pernikahan. Kalau kamu paling tahun depan ya kayaknya. Intinya buat orang teman-teman yang masih rasanya percaya diri itu jauh banget, percayalah uang itu bukan deket sama orang yang nggak percaya diri. Even orang introvert atau ngomong-ngomong pun percaya diri bahwa dirinya tuh hebat. Tapi tanda kutip. Beneran hebat ya? Bukan diklaim, tapi dibayar karena itu. Bukan klaim, oh aku hebat gini-gini. Enggak. Ngobrolin kayak gitu, kayak Pandawa Group. Iya, Pandawa Group. Seberapa banyak dia ngomong, sama seberapa banyak dia aksi. Banyak aksinya lah. Banyak aksinya lah. Dia nggak ngelakuin campaign kok. Iya. Tapi seberapa gede impactnya? Gede banget. Gede banget ya. Ya udah, sama kayak kalian yang teman-teman baru lulus SMA apa segala macam, action dulu aja gitu loh, nggak usah berkeluh kesah apa segala macam. Ya itu karena sosial medianya menurut saya agak disturbing gak sih? Sekarang ya kok ya. Banget. Jadi seolah-olah semuanya serba salah, semuanya dunia tidak mensupport. Kalau nggak mensupport lu udah nggak dikasih makan sama bapak lu. Nah iya dong, minimal lu support balik lah. Gua ngerti, atau saya ngerti, kamu sangat amat berjuang di pixel artist.
Kamu juga punya kemampuan menggambar segala macam. Tapi minimal kamu harus tahu generate money adalah hal yang utama. Karena kamu bukan punya privilege kelas B. Kamu bukan, saya nggak tahu ya, jangan-jangan kamu kelas B atau bukan ya. Tapi kalau dari cerita kamu sepertinya bukan. Karena ada satu dan lain hal yang membuat saya berpikir seperti itu. Contohnya adalah device atau apa. Karena yang menurut saya editor saya tanda kutip dan sepakat bahwa dia itu kelas C aja, tanda kutip dia masih dimodalin device. Yang saya juga agak unexpected. Saya respect banget sama orang tuanya. Di posisi kamu yang gak dapet device segala macam dan menjadikan kamu alasan, kebetulan editor saya juga sebelum dapet device ini, dia pakai device yang lama atau gimana caranya sebelum dia menangin beberapa kompetisi film pendek. Setahu saya. Mulyadi, untuk kamu yang edit ini jangan besar kepala kamu ya. Tapi obrolannya adalah ada yang dihasilkan sama dia, walaupun itu sekedar reward, tapi minimal kalau nggak salah dia dapat duit deh. Sampai bapaknya bilang, oh ini ya. Kalau misalnya saya juga nggak salah, bapak kamu sama bapak Mulyadi harusnya sama. Coba ya, kalau misalnya Mulyadinya sudah bagus bicaranya, kita coba undang ke sini. Iya, boleh kok. Bukan undang sebagai narasumber, tapi kita sharing aja. Tapi ini lagi ditatar dulu sebentar, di make upin dikit. Semoga kalau kamu denger ini biar cepet tobat lah kamu. Beres-beres, jadi bisa diajak ngobrol. Karena ternyata banyak orang kayak Mulyadi. Tapi si Mulyadi pun atau editor kita rasanya banyak hal yang bisa diimprove, dan improve banyak gak sih? Lumayan ya sekarang. Lumayan banget. Dia sekarang nanya, Kak, sekarang pakai skincare malam apa? Udah pakai skincare dia. Luar biasa. Tapi pada dasarnya batasan itu nggak bisa jadi batasan. Kontrol itu juga banyak episode kita mengenai kontrol diri, batasan, motivasi dasar. Saya rasa why kamu aja nggak ada. Why-nya nggak ada tuh. Why kamu juga nggak ada gitu loh. Kalau memang kamu mau ngebantuin orang tua kamu, why kamu ya digedein dulu gitu loh. Jadi ya udahlah, beberes dulu. Perjalanan memang masih panjang, umur kamu masih muda. Tapi di posisi ini saya nggak rasa banyak hal yang bisa kamu ngerti dari obrolan ini. Kalau kamu nggak ngerti bisa diulang lagi pelan-pelan. Tapi obrolan ini gak akan ada manfaatnya sama sekali kalau kamu tidak sadar bahwa kamu tuh harus sesegera mungkin cari uang dengan kemampuan kamu. Nggak take action lah istilahnya ya? Gitu ya. Kalau kamu mau cari, di situ ada sejasa. Sejasa tuh bisa freelance apa segala macam. Kamu bisa ya jasa ngegambar, jasa bikin logo, jasa apa lagi, atau live TikTok lah, atau bikin sketch untuk orang, pernikahan, apa segala macam. Wah, kamu bisa kenal Instagram. IG kamu juga bagus. Menurut saya kamu cukup kreatif. Tapi jangan dipakai kreatifnya jadi kebablasan ke arah yang negatif. Kreatifnya tuh nggak 0 ke +1 +2, tapi 0 ke -1, -4, -5. Makin lama makin mundur kreatifnya. Karena merasa semuanya tuh serba salah gitu loh. Ya itu aja sih harusnya. Statement terakhir nih kok. Dia sekarang nggak tahu mau ngapa-ngapain lagi dan merasa hampa. Yes. Better nontonin video kita yang reguleran. Harusnya kamu dapat jawabannya. Dan itu bukan jawaban dari kita, tapi minimal kamu berdebat sama otak sendiri. Ini sih mungkin yang bisa dicoba. Kamu diem dulu sejenak. Kayak diem. Duduk dulu sejenak, terus kamu mikir, kira-kira kalau besok orang tua saya meninggal tuh gimana ya nasib saya? Gak expect sih aku gitu pertanyaannya. Iya dong. Karena kalau kamu gak punya why kan? Iya. Kalau orang gak punya why kan, kalau misal suruh tanya why-nya, mikirnya lama, mikir enggak, ngeluh lagi. Sepakat dulu deh kalau orang tua kamu meninggal kamu bisa apa? Kalau misalnya iya nggak bisa apa-apa, ya udah kalau nggak bisa apa-apa, gimana deh seorang Rekun atau seorang kalian bisa cari duit secepat-cepatnya untuk menstabilkan keluarga kalian, apapun itu. Ya kak, sekolah aja sebelum UN ada tryoutnya kan, pra UN ada, tryout ada, bimbel ada. Kok kehidupan kok nggak mau digituin? Latihan dulu gitu. Latihan dulu. Oh, jadi kejadiannya kayak UN ya? Loh, ya? Iya, UN-nya misalnya beneran gitu. Orang tua kita sama sekali nggak ada. Ya. Tapi sebelum itu kejadian bisa nggak kita menganggap bahwa, waduh mati dah gue, nggak ada yang ngasih duit lagi, income kosong, gue harus apa? Coba cari why dari situ, di develop pelan-pelan, dapat motivasi besarnya, gas pelan-pelan, tahu apa yang mau dikerjain. Ingat, angka itu versinya kita yang C ke B segalanya. Kalau kalian ngerasa atau kamu ngerasa parameternya apa sih? Kalau misal kita ngomongin sukses, mimpi apa segala macam, angka kamu bertumbuh dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari periode ke periode gitu loh.
Tapi proses panjang yang harus dilewati. Jangan nyerah, cari why-nya dulu. Ya salah satunya duduk diam. Anggaplah pencari nafkah di keluarga kamu gak ada. Apa yang kamu lakuin? Kamu lakuin. Dari situ kamu dapat why-nya pelan-pelan. Nanti kita ngobrol lagi, siapa tahu bisa kita Zoom meeting atau Gmeet sama kamu. Ya kita akan berusaha semampu mungkin sih. Bukan terhadap pemasukan kamu. Menarik sih. Tapi terhadap mentalnya kamu, terhadap mindsetnya kamu. Karena kalau kamu lihat editor saya kayaknya mirip sama kamu. Dannya itu Mulyadi yang nanya kok. Iya. Tapi beda, Mulyadi lebih ngaco lagi dia. Tapi dasarnya adalah saya percaya banyak orang kayak saya pada saat sekarang atau pada saat video ini dibuat atau video ini tayang. Tapi yang nggak banyak ketika saya zaman dulu atau ketika saya waktu di titik itu, saya hanya berharap saya bisa ngedengerin hal ini buat mempercepat prosesnya. Sayangnya dulu nggak ada ya. Sayangnya dulu nggak ada. Atau ketika saya di titik sekarang pun sebelum saya ngonten, saya bisa dengerin siapa ya buat jadi realistis. Saya bisa dengerin siapa ya buat siap nerima kenyataan. Karena kenyataan influencer tuh kenyataannya mereka. Kenyataannya kamu adalah pencari nafkah utama meninggal. Ya kamu mau diapain ya, cobalah mulai dari situ dulu. Berangkat dari situ lah. Berangkat dari situ, nggak usah dari dengerin orang-orang di influencer segala macam. Orang keresahan dia bukan keresahan kamu kok. Influencer juga kagak tahu kamu punya uang berapa. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena saya adalah orang dari keluarga yang kalau orang tua saya meninggal, besok saya makan apa, lusa tuh udah nggak ada tuh. Udah nggak ada makanan. Kenapa saya bisa sekasar ini? Karena hidup kita orang J tuh udah lumayan kasar. Menurut saya ini ya udah gak kasar-kasar banget. Kecuali ngedengerin ini mungkin Grace Thohir. Balik lagi, anjing ini orang kasar banget. Mungkin. Yeah. Tapi kalau buat orang C, saya rasa ini tidak sekasar itu. Dibanding dunia memperlakukan kalian jauh lebih kasar. Gambarannya lebih kerasa lah ya di kehidupan nyata ya. Jauh. Makanya dengan adanya konten ini atau dengan adanya podcast kita, ya besar harapan saya untuk kamu bisa melewati banyak hal dengan mudah, dalam tanda kutip. Bukan sebuah prosesnya mudah, tapi dari segi percepatan cara berpikir. Karena obrolan ini kan bisa ada karena murni dari pikiran aja gak sih? Kita ngobrol cuma berdebat, apa yang salah ya? Oh yang salah ini. Oh bener gak sih? Oh ini variabelnya. Oh subjektivitasnya ini. Oh harusnya kayak gini. Udah solid, udah gak usah dipikirin. Itu yang selalu saya tanemin. Saya kan cariin why ke teman-teman atau ke Michael, ke tim saya atau tim saya lainnya. Why-nya udah ada, ngapain diributin? Kalau why-nya udah ada. Udah ada kan udah beres. Tapi observasi memang hal yang lama, hal yang panjang, butuh waktu. Nggak bisa semenit, 2 menit, 5 menit, setahun, 2 tahun. Sampai sekarang pun menurut saya juga, saya bisa berpikir tapi belum tentu saya juga dewasa gitu loh. Saya juga masih banyak belajar banyak hal ke teman-teman lainnya yang saya undang. Ya ke Michael juga saya juga belajar. Oh ternyata kayak gini, ternyata kayak gini. Ada ya? Ada. Kanjeng Ratu tuh menarik. Itu tuh menarik. Tapi ada banyak hal yang apa ya versinya saya ya. Yang nggak bisa dijelasin dengan orang lain. Ada hal yang nggak bisa kalian dapat insight, saya ngomong kalian nggak bisa. Pikir sendiri, beresin sendiri. Ini hanya sebagai referensi, ini hanya sebagai buku yang dibacakan, ini hanya sebagai pikiran si boy yang keadaan kamu menurut pikiran saya seperti ini. Tapi mudah-mudahan dengan saya bercerita bisa segera nemuin jalan, tahu harus ngapain, dan ya mulailah. Saya juga bisa kamu ajak ngobrol kok di DM, dan saya open untuk itu. Itu aja kali ya. Boleh gitu kok ya DM ya. Boleh lah berkabar. Tapi itu aja mungkin dari kita. Ya. Thank you banyak sudah menjadi partisipan atau teman dari pikiran si boy ini. Apalagi kamu masih muda banget, kesempatan masih banyak, nggak usah pundung-pundung amat atau nggak usah sedih-sedih banget. Buat teman-teman lainnya kalau misalnya ada rencana mau tanya atau mau sharing atau mau apa, boleh kontak kita, boleh DM kondisi kalian seperti apa. Karena walaupun saya nggak bisa bantu dari uang yang besar, tapi minimal saya bisa bantu dari perspektif saya yang apa ya, yang menurut saya sih agak unik ya. Saya nggak bilang ini baik atau buruk ya, dan ya minimal bisa mempercepat lah prosesnya kalian ngelewatin hal ini gitu loh. Karena saya nggak bilang ini akan berhasil di tempat kalian, karena
versinya saya kehidupan tuh kan gak ada rumusnya. Beda-beda ya gitu. Iya, kalian juga harus ngelewatin ini dengan semua perjuangan kalian. Tapi bedanya saya ada bisa bahas itu, kita bisa percepat proses berpikirnya. Experience yang dipakai bukan di kamu aja, tapi experience saya juga dan teman-teman di podcast Pikiran Si Boy juga. Iya. Bisa dipakai sebagai referensi dan semoga bermanfaat lah buat teman-teman seperti kalian Rekun atau seperti Rekun. Ya udah gitu aja kali ya. kok. Mungkin yang menarik bisa jadi PR. Mulyadi, tolong segera mungkin kamu belajar ngomong dengan baik biar teman-teman di luar sana tahu seberapa errornya kamu sebelum dan sesudah. Mungkin target kita Maret kali ya. Berarti Mulyadi mesti dokumentasin dulu kok. Yang Gitu ya. sekarang. Biarin dia nanti dia ngaku sendiri deh ya, pelan-pelan. Menarik. Tapi minimal progresnya orang, ya Mulyadi itu sebulan, nggak nyampe 2 bulan kan, baru sebulan lebih kan di sini. Iya. Ya udah itu progresnya dari seorang yang biasa aja, powerful, lama-lama jadi jangan besar kepala kamu diomongin di sini. Udah lucu lah ngelawaknya juga ya kok ya. Ya udah lucu ngelawaknya. Udah pinter lah, entah kenapa. Entah kenapa dia pinter. Tapi dasarnya proses berpikir itu harus ada. Saya nggak bilang ini susah, tapi ini patut untuk kalian coba karena ini gratis ya, jujur aja. Ini bukan workshop, ini nggak ngajarin kalian apapun. Proses berpikir itu gratis, berantemlah sama pikiran kalian sebisa mungkin. Berdebat aja, mana yang salah, mana yang benar, berantem aja kayak ada Sakuranya Naruto kan punya orang lain di belakangnya, kalian berantem seperti itu sama pikiran kalian. Ada di satu titik kalian sudah damai, ya udah kerjain apa yang menurut kalian itu cocok dan ngotot lah gitu loh. Iya. Itu aja kali dari konten kali ini. Mungkin konten kali ini akan kita bagi ke 4 part, mungkin agak panjang, tapi konten ini kita akan fokusin ke teman-teman yang benar-benar C banget menuju B. Mau keluar dari garis kemiskinan dengan semua keterbatasan, kuliah pun sulit. Tapi kalau kuliah pun sulit, sistemik masa depan tuh masih bisa. Kayaknya saya bisa jadi BA tau. Bisa jadi loh. Iya. Udah berapa banyak yang ngesus itu gak kok? Belum tahu. Jawabannya belum tahu. Oh, belum tahu ya. Tapi kecuali sistemik masa depannya mendadak full capacity terus, baru saya dipanggil. Mantap. Dan kalau mau cari ya, kalau misal tanya, Boy dari mana bisa kayak gini? Saya kuliah di sistemik masa depan. Dengan bangganya. Aku kontak tuh. Buat apa kan udah S1, Panjul situ nggak ada S2. Iya juga sih. Ya udah itu aja dari kita. Thank you banyak yang udah nonton. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa komen, like dan subscribe video ini jika rasanya bermanfaat untuk kalian. Itu aja. See you later dan bye bye. Makasih dah intinya ya. Bye bye. See you. Thank you.